B1354 AKW yang dikemudikan oleh terdakwa 1 bahwa benar pada tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 2.00 WIB terdakwa 2 bersama saksi 17 dan temannya bernama Roman dan saudara KW sampai di Masjid Bojong Pandeglang. Tidak lama kemudian disusul oleh terdakwa 1 dan terdakwa 3. Setelah itu saudara Roman turun dari mobil menuju rumah pemegang unit mobil Honda Brio. Dan tidak lama kemudian saudara Roman melakukan video call dengan saksi 17 dengan memperlihatkan kepada terdakwa 2 mobil Honda Brio warna orange dengan menunjukkan bodi mobil sambil keliling masuk ke dalam mobil serta menyalakan mobil tersebut. Selanjutnya saksi 17 mengatakan kepada terdakwa 2, "Udah bang, disantai saja biar mobilnya cepat sampai di sini." Lalu saksi 17 mengirimkan nomor rekening BCA atas nama saudara Isra kepada terdakwa 2. Dan saksi 17 berkata, "Cepat bang, mobilnya sudah jalan, ditransfer saja." Selanjutnya terdakwa 2 mentransfer uang kepada saksi 17 melalui M-Banking Mandiri sebesar 40 juta rupiah ke nomor rekening BCA atas nama saudara Isra untuk pembayaran mobil Honda Brio warna orange nomor polisi B2696 KZO. Dan kurang lebih 5 menit kemudian mobil Honda Brio warna orange nomor polisi 2696 KZO sampai di masjid. Bahwa benar setelah melihat mobil tersebut sampai terdakwa melihat mobil Honda Brio tanpa dilengkapi dengan STNK, kunci kontak hanya 1 dan ban serep hanya 1. Bahwa benar setelah selesai transaksi terdakwa 2 masuk ke dalam mobil Honda Brio warna orange nomor polisi B2696 KZO dan duduk di kursi pengemudi diikuti oleh terdakwa 3 yang duduk di samping terdakwa 2. Selanjutnya terdakwa 2 membawa mobil Honda Brio tersebut dan mengajak terdakwa 1 dengan berteriak, "Tut, ayo pulang." Terdakwa 1 menjawab, "Udah Ken," dan terdakwa 2 menjawab, "Udah." Selanjutnya berangkat bersama meninggalkan masjid daerah Bojong Pandeglang pulang menuju Jakarta, di mana saat itu terdakwa 2 bersama terdakwa 3 di dalam mobil Honda Brio warna orange, sedangkan terdakwa 1 mengikuti dari belakang menggunakan mobil Daihatsu Sigra warna hitam. Bahwa benar pada tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 2.30 pada saat di simpang Sakti Pandeglang, mobil Honda Brio warna orange nomor polisi B2696 KZO yang dikendarai terdakwa 2 dan terdakwa 3 diberhentikan oleh saksi 1 bersama saksi 2, saksi 3, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 yang mengendarai mobil Expander warna putih dengan cara memepet mobil Honda Brio yang dikemudikan terdakwa 2 sambil mengatakan, "Minggir dulu, minggir dulu." Namun mobil Honda Brio masih tetap berjalan pelan sehingga mobil Expander putih yang dikemudikan oleh saudara almarhum Ilyas Abdurrahman memotong dan berhenti di depan mobil yang dikendarai terdakwa 2 sehingga terdakwa 2 menghentikan mobil Honda Brio sedangkan terdakwa 3 yang mengemudikan mobil Daihatsu Sigra berhenti di kanan jalan. Bahwa benar setelah mobil berhenti lalu saudara Ilyas Abdurrahman turun dari mobil Expander warna putih diikuti oleh saksi 1, saksi 2, saksi 3, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6. Selanjutnya menghampiri terdakwa 2 dan terdakwa 3 yang berada di dalam mobil Honda Brio. Lalu almarhum saudara Ilyas Abdurrahman berkata, "Mobil ini dari mana?" "Ini mobil rental." Terdakwa 3 berkata, "Kamu sindikat ya?" Kemudian saudara almarhum Ilyas Abdurrahman berteriak ke depan mobil pintu terdakwa 2 sambil berteriak, "Woi, woi, turun, turun." Sambil almarhum saudara Abdurrahman dan tim menarik kerah jaket terdakwa 2 yang berwarna hijau. Dan pada saat pintu sopir terbuka ada yang mencoba mengambil kunci mobil Honda Brio. Dan dikarenakan situasi pada saat itu ramai sehingga terdakwa 2 teriak dengan keras, "Saya anggota." Dan saat itu terdakwa 2 berteriak kepada terdakwa 3, "Si, itu senjata di tas si." Kemudian terdakwa 3 langsung mengambil senjata milik terdakwa 2 di dalam tas yang diletakkan di tengah-tengah, lalu terdakwa 3 menodongkan pistol tersebut ke arah jendela sebelah kanan sambil berteriak, "Woi, mundur, 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 mundur semua, mundur. Apa saya tembak kau, mundur." Melihat terdakwa 3 menodongkan senjata api jenis pistol, almarhum saudara Ilyas Abdurrahman berkata, "Tenang Pak, di sini ada warung, kita ngobrol baik-baik." Namun secara tiba-tiba mobil Daihatsu Sigra warna hitam nomor polisi B1354 AKW yang dikendarai terdakwa 1 datang dan ketika mobil almarhum Ilyas Abdurrahman dan terdakwa langsung memundurkan mobilnya ke arah kerumunan hingga mengenai dan kerumunan dan menabrak dan melindas tangan saksi 4 sehingga saksi 4 mengalami luka di bagian pergelangan tangan kanan. Setelah itu karena sudah ada celah untuk kabur maka mobil terdakwa 2 pergi diikuti oleh mobil yang dikendarai oleh terdakwa 1. Bahwa benar setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 dan terdakwa 3 membawa mobil Honda Brio warna orange nomor polisi B2696 KZO selanjutnya almarhum saudara Ilyas Abdurrahman, saksi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 pergi ke Hotel Cinangka untuk meminta pengawalan pendampingan pengambilan mobil Honda Brio warna orange yang dibawa oleh para saudara. Tetapi dari pihak Polsek tidak memberikan pengawalan dan pendampingan karena tidak mendapat pengawalan sehingga saksi 1 meminta bantuan di grup WA Army.
dengan berkata, "Mayday, mobil saya GPS 2 putus, tinggal 1 GPS aktif dengan posisi mobil di Anyer." Setelah itu beberapa anggota grup merespon, sehingga dari Army terdapat 3 tim siap membantu mengejar mobil Honda Brio dengan posisi menunggu di gerbang tol Cikupa, Balaraja dan Cikande. Bahwa benar sekira pukul 03.00 para terdakwa sampai di lampu merah Cilegon, dan pada saat itu terdakwa 2 menyuruh terdakwa 3 pindah ke mobil Daihatsu Sigra warna hitam nomor polisi B1354 AKW yang dikemudikan terdakwa 1. Dan setelah terdakwa 3 pindah mobil, kemudian terdakwa 2 mengambil senjata api pistol yang disimpan di dalam tas. Lalu terdakwa 2 memasang magazin dan memongkang senjata tersebut dan menguncinya dengan tujuan untuk menjaga diri takut ada ancaman seperti saat pertama kali dihadang atau dicegat lagi oleh orang yang di daerah Saketi. Setelah itu terdakwa 2 menyelipkan senjata tersebut di pinggang belakang terdakwa 2. Setelah itu terdakwa 2 langsung mengemudikan mobil Honda Brio masuk ke jalan tol Cilegon arah balik ke Jakarta dan diikuti oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 menggunakan mobil Daihatsu Sigra warna hitam. Dan dalam perjalanan terdakwa 2 melihat indikator BBM mobil Honda Brio sudah menyala, sehingga sekira pukul 03.30 terdakwa 2 menghubungi terdakwa 1 dan terdakwa 1 untuk berhenti di rest area mengisi BBM. Bahwa benar sekira pukul 04.00 terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 sampai di rest area kilometer 45 tol Merak Jakarta. Selanjutnya mengisi BBM mobil Honda Brio dan mobil Daihatsu Sigra. Setelah selesai mengisi BBM, para terdakwa menuju toko Indomaret tidak jauh dari SPBU kilometer 45. Di mana saat itu terdakwa 2 memarkirkan mobil Honda Brio warna orange sebelah kanan ujung parkiran Indomaret dan mobil Daihatsu Sigra warna hitam diparkirkan oleh terdakwa 1 sebelah kiri parkiran Indomaret. Setelah mobil diparkirkan, lalu terdakwa 2 turun dari mobil dan berkata kepada terdakwa 1, "Tut, saya ke toilet dulu." Dan saat ini terdakwa 3 juga turun dari dalam mobil Daihatsu Sigra. Selanjutnya terdakwa 2 dan terdakwa 3 masuk ke dalam Indomaret. Lalu terdakwa 2 bertanya kepada salah satu pegawai Indomaret bernama saudara Muhammad Rio Salahuddin Badri atau saksi 11, "Pak, ada toiletnya enggak?" Saksi 11 menjawab, "Toilet ada di dekat Alfamart, Pak." Terdakwa 2 berkata, "Terima kasih." Kemudian terdakwa 2 dan terdakwa 3 keluar dari Indomaret. Selanjutnya terdakwa 3 langsung ke toilet, sedangkan terdakwa 2 menghampiri terdakwa 1 yang berada di dalam mobil Daihatsu Sigra warna hitam nomor polisi B1354 AKW. Selanjutnya terdakwa 2 mengeluarkan senjata api pistol Ares Giro 2 dari pinggang belakang terdakwa 2. Kemudian senjata tersebut terdakwa 2 serahkan kepada terdakwa 1 sambil berkata, "Tut, senjata taruh di sana. Hati-hati, senjata sudah posisi terisi peluru dan terkunci." Setelah itu terdakwa 2 berjalan menuju ke toilet sambil berkata kepada terdakwa 1, "Kalau ada apa-apa, tembak saja." Setelah itu terdakwa 1 memegang senjata tersebut sambil merokok di dalam mobil Daihatsu Sigra nomor polisi B1354 dengan keadaan kaca jendela terbuka full turun ke bawah. Bahwa benar setelah tim Army dari Cikande datang di rest area kilometer 45, yaitu saksi 7, saksi 8 dan saudara Ramli dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih, selanjutnya bersama saudara Elias, saksi 1, 2, 3, 4, 5, 6 mengendarai mobil Expander warna putih masuk ke rest area kilometer 45 dan melihat mobil Honda Brio warna orange nomor polisi B2696 KJ dan mobil Daihatsu Sigra warna hitam nomor polisi B1354 parkir di depan Indomaret. Selanjutnya mobil Toyota Avanza warna putih yang dikendarai oleh saksi 7, saksi 8 dan saudara Amri berhenti di samping kanan mobil Honda Brio dan mobil Expander yang dikendarai oleh almarhum saudara Ilyas Abdurrahman bersama saksi 1, 2, 3, 4, 5, 6 berhenti di belakang mobil Honda Brio dengan maksud agar mobil Honda Brio tersebut tidak bisa kabur. Bahwa setelah mobil Toyota Avanza dan mobil Expander berhenti, selanjutnya turun dari mobil, selanjutnya saksi 3 dan 6 mendekati mobil Daihatsu Sigra warna hitam nomor polisi B1354 AKW dan melihat terdakwa 1 berada di dalam mobil memegang senjata api jenis pistol. Lalu terdakwa 1 menodongkan senjata yang dipegangnya kepada saksi 6. Akhirnya saksi 3 dan saksi 6 kabur sambil berkata, ini ada yang bawa senjata. Kemudian saksi 1 memvideokan kejadian tersebut sehingga terdakwa menurunkan senjatanya dan pada saat itu saudara Ramli dan yang lain melihat terdakwa 2 berada di samping toko Indomaret. Selanjutnya terdakwa 2 diamankan dengan dipegangi oleh saksi 7, saudara Ramli dan yang lainnya kurang lebih 5 orang. Pada saat diamankan tersebut,
Terdakwa 2 berteriak, "Saya anggota, saya angkatan laut." Akan tetapi tidak diperdulikan, dan saat itu terdakwa 2 dipiting oleh saksi 3, saksi 7 dan saudara Ramli menuju ujung mobil Avanza warna putih. Dan saat terdakwa 2 dipiting, saksi 3 memukul terdakwa 2 dengan cara mengkabut pelipis kanan sebelah kanan terdakwa 2. Bahwa benar melihat terdakwa 2 dipiting, lalu terdakwa 1 membuka kunci senjata, kemudian menembakkan senjata api yang dipegangnya ke arah orang yang memiting terdakwa 2, diantaranya saksi 3, saksi 7 dan saudara Ramli sebanyak 2 kali dari dalam mobil Daihatsu Sigra warna hitam. Karena tembakan terdakwa 1 tidak dihiraukan, lalu terdakwa 1 turun dari dalam mobil Toyota Sigra sambil menenteng senjata api dan berjalan ke belakang mobil Honda Brio warna orange nomor polisi B269 KJO, lalu ke samping kanan mobil Honda Brio, tepatnya di antara mobil Honda Brio dan mobil Avanza warna putih, di mana saat itu terdakwa 2 masih dipegangi oleh beberapa orang. Kemudian terdakwa 2 memerintahkan terdakwa 1 dengan berkata, "Tembak tut, tembak tut." Kemudian terdakwa 1 dengan jarak kurang lebih 2 meter menembak saudara Ramli yang saat itu masih memegang terdakwa 2. Dan saat itu saudara Ramli terjatuh di samping mobil Toyota Avanza warna putih. Setelah saudara Ramli tertembak, maka saksi 1 dan orang-orang yang memegang terdakwa 2 kabur menyelamatkan diri, sedangkan terdakwa 2 berlari dan masuk ke dalam mobil Honda Brio. Setelah itu almarhum saudara Abdul Rahman mendekati terdakwa 1 dari belakang. Selanjutnya terdakwa 1 berbalik badan dan dengan jarak kurang lebih 2 meter terdakwa 1 langsung menembak saudara Ilyas Abdul Rahman dengan arah tembakan mendatar sudut 90 derajat dan kena di bagian dada sebelah kanan saudara almarhum Ilyas Abdul Rahman. Setelah kena tembakan, almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman masuk ke dalam toko Indomaret dengan memegang dadanya dan tergeletak di dalam Indomaret. Bahwa benar setelah menembak almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman, kemudian terdakwa 1 kembali ke mobil Daihatsu Sigra warna hitam melewati belakang mobil Honda Brio. Dan saat itu terdakwa 1 melihat terdakwa 3 datang dari toilet, lalu terdakwa 1 berkata kepada terdakwa 2, "Yai, ayo Yai, kita diteriakin maling." Kemudian terdakwa 3 menuju ke mobil Daihatsu Sigra karena masih diteriakin maling, lalu terdakwa 1 menembak lagi 1 kali ke arah atas. Dan saat itu semua orang menghindar dan terdakwa 3 masuk ke dalam mobil Daihatsu Sigra dan terdakwa 1 juga masuk ke dalam. Selanjutnya kabur menuju arah Jakarta dengan posisi terdakwa 2 membawa mobil Honda Brio, sedangkan terdakwa 1 dan terdakwa 3 membawa mobil Daihatsu Sigra yang dikemudikan oleh terdakwa 3. Dan pada saat akan keluar dari rest area, para terdakwa dihadang oleh security rest area. Bahwa benar setelah para terdakwa kabur, selanjutnya saksi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 keluar dari persidangan dan saat itu melihat saudara Ramli mengalami luka tembak di bagian pinggang dan merintih kesakitan. Dan pada saat itu saksi 1 mendengar seseorang berteriak, "Ada yang tertembak, 1 lagi di Indomaret." Mendengar teriakan tersebut, saksi 1 masuk ke dalam Indomaret dan melihat almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman sudah tergeletak. Selanjutnya saudara almarhum Ilyas Abdul Rahman dimasukkan ke dalam mobil Expander warna putih dan saudara Ramli dimasukkan ke dalam mobil Toyota Avanza dan dibawa ke rumah RSUD Bala Raja. Bahwa benar terdakwa 2 pada saat berangkat dari Pondok Dayung bersama terdakwa 1 dan terdakwa 2 menuju terminal Kabupaten Serang untuk membeli mobil Honda Brio warna orange nomor polisi B2696 KJO. Saat itu terdakwa 2 juga membawa 1 pucuk senjata api jenis pistol RX02 dengan 1 buah magazin dan 8 butir peluru. Bahwa benar senjata api jenis pistol RX02 warna hitam nomor senjata A27258 yang dipegang terdakwa 2 sebagai ADC Pangkolinamil merupakan senjata organik Kopaska yang dilengkapi dengan surat izin penugasan. Bahwa benar pada saat di lampu merah Cilegon hendak pulang ke Jakarta, terdakwa 2 di dalam mobil Honda Brio warna orange telah memasang magazin senjata tersebut dan mengkokangnya lalu mengunci senjata tersebut sehingga posisi senjata tersebut siap tembak. Adapun tujuan terdakwa 2 mengkokang senjata untuk menjaga diri karena takut ada yang menyegat lagi seperti yang orang-orang di Simpang Saketi. Bahwa benar pada saat di tempat parkir Indomaret rest area kilometer 45 Tol Merak Jakarta, terdakwa 1 menyerahkan senjata RX02 kepada terdakwa 1 sambil mengatakan, "Tut, kalau ada apa-apa tembak aja." Dan maksud terdakwa 2 mengucapkan kata-kata "Tut, kalau ada apa-apa tembak saja" kepada terdakwa 1 adalah apabila orang-orang yang mencegat di Simpang Saketi datang lagi.
Bahwa benar pada saat kejadian penembakan, kelompok orang yang berada di Indomaret rest area kilometer 45 Tol Merak Jakarta yang mengerumun terdakwa dia adalah sebagian dari kelompok orang yang mencegat di Simpang Saketi. Bahwa benar jarak dari lampu merah Cilegon tempat terdakwa 2 mengkokang senjata api jenis pistol Arex 02 ke tempat kejadian penembakan di rest area kilometer 45 Tol Merak Jakarta ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam. Demikian juga saat terdakwa 2 di Indomaret rest area kilometer 45 Tol Merak Jakarta telah menyatakan toilet kepada saksi 11 dan kembali menghampiri terdakwa 2 untuk menyerahkan senjata dan mengatakan kalau ada apa-apa tembak saja. Hal ini menunjukkan ada waktu bagi terdakwa 2 berpikir untuk mengosongkan senjata kembali dan tidak memberikan senjata kepada terdakwa 1. Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa 1 telah melakukan penembakan di Indomaret rest area kilometer 45 sebanyak 5 kali, yaitu tembakan pertama dan tembakan kedua dari dalam mobil warna hitam, tembakan ketiga mengenai saudara Rami, tembakan keempat mengenai almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman, dan tembakan kelima untuk menghalau massa. Dari fakta-fakta seperti yang kami uraikan, maka menurut hemat kami unsur kedua sengaja dan dengan. Pemirsa jangan kemana-mana, breaking news masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Depan rumah selanjutnya mobil Toyota Avanza warna putih yang dikendarai oleh saksi 7, saksi 8 dan saudara Hamid berhenti di samping kanan mobil Honda Brio, sedangkan mobil Expander warna putih berhenti di belakang mobil Honda Brio dengan maksud agar mobil Honda Brio tersebut tidak kabur. Bahwa setelah melihat mobil Toyota Avanza, mobil Expander berhenti, selanjutnya turun dari mobil, selanjutnya saksi 3 dan sampai mendekati mobil Yasu Sigra dan melihat terdakwa 1 berada di dalam mobil memegang senjata api jenis pistol. Lalu terdakwa 1 menodongkan senjata yang dipegangnya kepada saksi 6. Akhirnya saksi 3 dan saksi 6 kabur mundur sambil berkata, nih ada yang bawa senjata. Kemudian saksi 1 memvideokan tersebut sehingga terdakwa 1 menurunkan senjatanya, dan pada saat itu saudara Hamdi dan yang lain melihat terdakwa 2 berada di samping toko Indomaret. Selanjutnya terdakwa 2 diamankan dengan dipegangi oleh saksi 7, saudara Hamdi dan yang lainnya kurang lebih 5 orang. Pada saat diamankan terdakwa 2 berteriak, saya anggota, saya angkatan laut. Akan tetapi tidak dipedulikan, dan saat itu terdakwa 2 dipiting oleh saksi 3, saksi 7 dan saudara Ramli menuju mobil Avanza warna putih. Dan saat terdakwa 2 dipiting saksi 3, maka saksi 3 memukul terdakwa 2 dengan cara mengepal ke pelipis sebelah kanan terdakwa 2. Bahwa melihat terdakwa 2 dipiting, lalu terdakwa 1 membuka kunci senjata, kemudian menembakkan senjata api yang dipegangnya ke arah orang yang memiting terdakwa 2. Di antaranya saksi 3, saksi 7, saudara Rami sebanyak 2 kali dari dalam mobil Yasu Sigra. Karena tembakan terdakwa 1 dihiraukan, lalu terdakwa 1 turun dari dalam mobil Toyota Sigra sambil menenteng senjata api dan berjalan ke belakang mobil Honda Brio warna oranye. Lalu ke samping kanan mobil Honda Brio, tepatnya di antara mobil Honda Brio dan mobil Avanza warna putih, di mana saat itu terdakwa 2 masih dipegang oleh beberapa orang. Kemudian terdakwa 2 memerintahkan terdakwa 1 dengan berkata, tembak tut. Kemudian terdakwa 1 dengan jarak kurang lebih 2 meter menembak saudara Ramli yang saat itu masih memegangi terdakwa 2. Dan saat itu saudara Ramli terjatuh di samping mobil Toyota Avanza warna putih. Setelah saudara Ramli tertembak, maka saksi 7 dan orang yang memegangi terdakwa 2 kabur menyelamatkan diri. Sedangkan terdakwa 2 berlari dan masuk ke dalam mobil Honda Brio. Setelah itu almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman mendekati terdakwa 1 dari belakang. Selanjutnya terdakwa berbalik badan dan dengan jarak kurang lebih 2 meter, terdakwa 1 langsung menembak almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman dengan arah tembakan mendasar dan mengenai dada sebelah kanan saudara almarhum Ilyas Abdul Rahman. Setelah kena tembakan, almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman masuk ke dalam toko Indomaret dengan memegangi dadanya dan tergeletak di dalam toko Indomaret. Bahwa benar senjata api jenis pistol Arex 02 warna hitam nomor senjata A27258 yang dipegang terdakwa 2 sebagai ADC Pangkolin Lamil merupakan senjata organik Kopaska yang dilengkapi dengan surat izin senjata penugasan nomor SIS-P-354-12 Romawi 2024 tanggal 4 Desember 2024. Dan pada saat di rest area kilometer 45 Tol Merak Jakarta, terdakwa 2 menyerahkan senjata tersebut kepada terdakwa 1 dengan mengatakan kalau ada apa-apa tembak saja. Dan ketika terdakwa 2 dipegangi oleh saksi itu saudara Ramdan yang lainnya,
Terdakwa 2 juga menyuruh terdakwa 1 menembak dengan mengatakan tembak tut. Dengan demikian, maka unsur keempat yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Sidang pengalihan yang kami lihatkan bahwa karena dakwaan ke-1 primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka auditor militer tidak perlu lagi membuktikan dakwaan ke-1 subsidiar. Lanjutkan oleh kami. Yang terhormat Hakim, Ketua, para hakim anggota, serta penasihat hukum yang kami hormati, bahwa selanjutnya auditor militer akan membuktikan unsur-unsur delik dalam dakwaan kedua, yaitu pasal 480 ke-1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur delik sebagai berikut. Unsur ke-1, barang siapa. Unsur kedua, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda. Unsur ketiga, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Unsur keempat, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Sidang pengadilan yang kami hormati, dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan para terdakwa, dan alat bukti serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka perkenankanlah kami memberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut. Unsur ke-1, barang siapa. Yang dimaksud dengan barang siapa menurut undang-undang adalah setiap orang yang ditunduk kepada perundang-undangan Republik Indonesia sebagai yang tercantum dalam pasal 2, pasal 5, pasal 7, dan pasal 8 KUHP, termasuk juga dalam hal ini diri terdakwa. Pengertian barang siapa adalah setiap orang adalah subjek hukum pada saat melakukan tindak pidana berakal sehat dan mengerti serta mengetahui akibat segala tindak pidana yang dilakukan, dan saat di persidangan sehat jasmani dan rohani, sedangkan tidak terganggu akal pikirannya, dan segala perbuatannya mampu ia atau petindak terdakwa pertanggungjawabkan secara hukum. Pasal-pasal KUHP yang berkaitan dengan unsur barang siapa mengatakan bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan tindak pidana di Indonesia dengan pengertian setiap orang, berarti tanpa kecuali. Oleh karena itu termasuk diri para terdakwa. Dalam hal subjek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih berdinas aktif, yaitu belum mengakhiri atau diakhiri catatan dinasnya. Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan atas keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut bahwa terdakwa 1 menjadi prajurit TNI Angkatan Laut sejak tahun 2016 melalui pendidikan Dikmat APK Angkatan 36 Gelombang 2 di Kodik Latal Surabaya. Setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Klasi dan ditugaskan di Lanal Tanjung Balai Asahan sebagai jurubah Satkamla. Kemudian 2020 terdakwa dimutasi ke KRI Bondang 907 sebagai sampai dengan sekarang masih aktif dengan pangkat Klasi Bah NRP 122903 di KRI Bontang 907 Satban Korban 1, bahwa benar terdakwa 2 menjadi prajurit TNI Angkatan Laut sejak tahun 2018 melalui Dikma BPK Angkatan 381 di Kodik Latal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di KRI PBT 516 Satpit Kormada 2 pada tahun 2021. Terdakwa mengikuti Diskopaska Angkatan 4 dan selesai pendidikan terdakwa ditugaskan di Satkopaska Kormada 1 pada tahun 2023. Terdakwa dimutasikan ke Satkopaska Kormada 1 sampai dengan sekarang masih aktif dengan pangkat Tertuba NRP 125549 jabatan anggota DEN 1 Kopaska Kormada 1. Bahwa benar terdakwa 3 masuk menjadi prajurit TNI Angkatan Laut sejak tahun 2018 melalui Dikma BPK 382 di Kodik Latal Surabaya. Lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di RI Laut 924 sebagai Jurukom 1 Satban Kormada 1. Kemudian sejak tanggal 1 Agustus 2022 terdakwa dimutasikan
di Kotsat Kopaska Kormada 1 sampai dengan sekarang berpangkat Serpukom NPL 126104. Bahwa benar para terdakwa hadir dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Hal ini ditunjukkan dengan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada para terdakwa. Bahwa benar para terdakwa sebagai prajurit TNI Angkatan Laut sebagai warga negara Republik Indonesia tunduk kepada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Bahwa benar terdakwa 1 sampai dengan sekarang masih dinas aktif sebagai prajurit TNI Angkatan Laut di KRI Bontang 903 Satpam Kormada 1. Demikian juga dengan terdakwa 2 dan terdakwa 3 masih berdinas aktif sebagai prajurit TNI Angkatan Laut. Dengan demikian maka unsur ke-1 barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur kedua membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda. Bahwa mengingat unsur-unsur tersebut di atas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, sehingga unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satunya. Dengan demikian maka auditor militer akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta di persidangan, yaitu unsur membeli. Bahwa yang dimaksud membeli adalah suatu cara untuk perbuatan tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilik atau suatu benda barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang, di mana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti dari telah terjadinya soal jual beli, baik di surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya. Yang dimaksud dengan benda adalah barang yang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk suatu keuntungan. Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta bukti-bukti lain yang diajukan di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut. Bahwa benar pada tanggal 26 Desember 2024 terdakwa 3 saat berada di Mes Kopaska Kormada 1 Kesatriaan Pondok Dayung telah menghubungi terdakwa 2 lewat WhatsApp, di mana isi pesannya adalah untuk mencarikan mobil dengan kondisi setengah atau hanya STNK saja tanpa BPKB. Saat itu terjadi percakapan lewat pesan WA, di mana terdakwa 1 berkata, "Bang, kami mau cari mobil lah." Terdakwa 2 menjawab, "Mobil apa deh?" Terdakwa 3 jawab, "Matic Bang, Jazz atau Brio." Terdakwa 2 bertanya, "Berapa uang deh?" Terdakwa 3 menjawab, "Sekitar 50 juta atau 60 juta Bang." Lalu terdakwa 2 berkata, "Ya dek, nanti saya infokan." Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.00 terdakwa 2 mengirimkan pesan kepada terdakwa 1, "Tup, ada mobil Brio enggak? Rapsi nyari mobil." Terdakwa 1 menjawab, "Ya udah kan, nanti saya tanya Henry." Selanjutnya terdakwa 1 menghubungi saudara Henry dan meminta dicarikan mobil. Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2024 saudara Ajat Sudrajat 18 disuruh oleh saudara IM Hilmi menyewa mobil di CP Makmur Jaya Rental Mobil di Perum Taman Raya Rajek Blok 115 nomor 14 RT 15/05 Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang selama 3 hari terhitung mulai Desember 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 dengan maksud untuk dijual atas suruhan saudara IM Hilmi tersebut. Pada pukul 18.00 saksi 18 menyewa mobil Toyota Calya warna silver dengan harga sebesar Rp550.000 per hari, sehingga total selama 3 hari berjumlah Rp1.650.000. Karena tidak ada barang jaminan, maka saksi 18 memberikan uang deposito sebesar Rp3 juta. Namun mobil tersebut tidak ada yang mau membeli atau tidak ada yang berminat. Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 01.00 saksi mengembalikan mobil Toyota Calya warna silver ke CP Makmur Jaya Rental Mobil dan menukar mobil tersebut dengan mobil Honda Brio warna oranye Nopol B2696 KZO. Karena sudah ada yang memesan mobil Honda Brio warna oranye disewa oleh saksi 18 selama 3 hari dari tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025 dengan harga sewa Rp1.500.000 setelah potong diskon dari CP Makmur Jaya Rental Mobil sebesar Rp450.000. Bahwa benar setelah menyewa mobil Honda Brio warna oranye saksi 18 membawa mobil tersebut kepada saudara IM Hilmi, dan pada saat itu di depan masjid Pasar Picung Padenglang mobil tersebut dijual oleh saudara IM Hilmi kepada saudara Rohman.
Namun sebelum transaksi temannya saudara Roman bernama Khairuddin membongkar GPS yang terpasang di mobil Honda Brio. Bahwa benar setelah adanya permintaan dari terdakwa 2 kepada terdakwa 1 untuk mencarikan mobil Honda Brio, selanjutnya terdakwa 1 menghubungi saudara Henry agar mencarikan mobil Honda Brio, dan saudara Henry mengirimkan beberapa foto gambar mobil Honda Brio. Selanjutnya foto mobil Honda Brio warna oranye. Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 13 lalu terdakwa 1 mengirim foto mobil Honda Brio warna oranye dan foto STNK atas nama Siska Widias kepada terdakwa 2, dan kemudian terdakwa 2 meneruskan foto tersebut kepada terdakwa 3, dan saat itu terdakwa 3 bertanya kepada terdakwa 2 harga mobil tersebut. Terdakwa 2 menyatakan lagi kepada terdakwa 1 dan jawab terdakwa 1 harganya 55 juta rupiah. Kan dari sana terdakwa 2 menjawab, ya sudah tuh naikkan saja jadi 61. Selanjutnya terdakwa 2 menyampaikan kepada terdakwa 3 karena harga menjadi 61 juta rupiah, dan terdakwa 3 menawar dengan harga 60 juta rupiah. Lalu terdakwa 2 menyampaikan penawaran terdakwa 3 tersebut dan dijawab terdakwa 1, ya udah kan nanti kita cek kalau bisa di DP dulu, dan terdakwa 1 mengirimkan nomor rekening BCA atas nama saudari Henry kepada terdakwa 2. Bahwa benar sekira pukul 19.30 terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 berangkat dari Pondok Dayung menggunakan mobil Daihatsu Sigra warna hitam yang dikemudikan terdakwa 2 menuju terminal Pakopatan Serang, dan saat itu terdakwa 2 juga membawa senjata api pistol RX-02 dengan 1 magasin dan 8 butir peluru yang disimpan di dalam tas terdakwa. Bahwa benar sekira pukul 21.30 terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 sampai di terminal Pakopatan Serang Banten dan bertemu dengan saudara Sarika. Tidak lama kemudian datang saudara Ires mengatakan kepada terdakwa 1, terdakwa 3 bahwa karena kemalaman sehingga pemilik mobil tidak jadi ke Serang. Setelah itu saksi 17 mengobrol dengan saudara Saripa dengan menggunakan bahasa Sunda. Lalu saudara Saripa berkata kepada terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, ayo Pak, mau nggak cepat denglang. Kemudian terdakwa 2 berkata kepada terdakwa 1, gimana tuh? Terdakwa 1 menjawab, terserah kamu Ken. Selanjutnya saksi 17 berkata, ayo Pak, nggak apa-apa, cepat denglang, langsung ke pemilik mobil Brio, saya ikut kalian. Selanjutnya saksi 17 ikut dengan terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 di dalam mobil Daihatsu Sigra warna hitam, sedangkan saudari Saripa menggunakan mobil sendiri berangkat ke Padang. Bahwa benar sekira pukul 22.30 saudara Agam Muhammad Nasruddin saksi 1 mengecek GPS yang berada di mobil Honda Brio warna oranye yang dirantau saksi 18 dengan hasil 2 GPS sudah dalam keadaan mati di daerah Padang. True Strength Rp550.000 selama 3 hari dengan jumlah total Rp101.650.000. Pak Auditor, kita skor dulu ya, 5 menit ya. Ya. Fakta hukum unsur ketiga ya. Ya. Ya, tandai. Sidang saya nyatakan diskor. Silakan duduk, terdakwa. Diam. Bantuin dulu. Ini apa maksudnya? Bantuin apa dia? masih unsur-unsur. Unsur. Bentar. Gue lagi bantuin. Masih unsur-unsur kan ya? Belum memberatkan, meringankan. Enggak ada rekannya ya? Habisin baterai ini.
Sudah masuk digugurin. Kabarnya gugur. Ini ada si Rino Rizak. Berkasnya dari sini. Muncak-muncak dong nih kuasa hukumnya. Bisa nangkep rumah sih. Mau ditangkap beneran ya? Pemirsa, baru saja kita saksikan bersama pembacaan tuntutan terhadap para terdakwa dari kasus penembakan bos rental mobil yang digelar di Pengadilan Militer Cakung, Jakarta Timur. Tadi dibacakan bagaimana kronologi kejadian berlangsung, kemudian juga apa peran dari masing-masing terdakwa. Tadi secara gamblang dijelaskan dan dibacakan sebelum akhirnya tuntutan dibacakan. Dari sidang tuntutan penembakan bos rental mobil di Pengadilan Militer Cakung, Jakarta Timur. Sekira pukul 01.00 WIB, saksi 18 menyewa mobil tersebut selama 3 hari dari tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 3 Januari 2025. Bahwa dengan demikian dari fakta-fakta seperti yang kami rekan menurut kami unsur ketiga yang sepatutnya atau diduga patut diperoleh dari kejahatan sudah terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur keempat yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung. Sedang diantara pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain. Begitu pula secara langsung yaitu satu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku. Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan atas keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan sidang telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut. Bahwa benar pada tanggal 26 Desember 2000 terdakwa 1 berada di Mehes, Pasca Armada 1 Trian Pondok Dayang telah menghubungi terdakwa 2 lewat pesan WhatsApp yang isi pesannya adalah untuk dicarikan mobil dengan kondisi setengah atau hanya ada STNK saja tanpa BPKB. Saat itu terjadi percakapan lewat pesan WA di mana terdakwa 1 berkata, "Bang," terdakwa 3 berkata, "Bang, kami mau cari mobil lah." Terdakwa 2 menjawab, "Mobil apa, Dek?" Terdakwa 3 jawab, "Matic, Bang, Jazz atau Brio." Terdakwa 2 bertanya, "Berapa uangmu, Dek?" Terdakwa 3 menjawab, "Sekitar 50 juta atau 60 juta, Bang." Lalu terdakwa 2 berkata, "Iya, Dek, nanti saya infoin." Bahwa benar selanjutnya kira pukul 11.00 terdakwa 2 mengirim pesan kepada terdakwa 1, "Tut, ada mobil Brio enggak? Langsung nyari mobil." Terdakwa 1 menjawab, "Ya udah, Ken, nanti saya tanya Henry." Selanjutnya terdakwa 1 menghubungi saudara Henry dan meminta dicarikan mobil. Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 13.00 terdakwa 1 mengirim foto mobil Honda Brio warna oranye nomor polisi B2696 KJO dan foto STNK atas nama saudara Siska Wides kepada terdakwa 2. Kemudian terdakwa 2 meneruskan foto tersebut kepada terdakwa 3 dan saat itu terdakwa 3 bertanya kepada terdakwa 2 harga mobil tersebut. Lalu terdakwa 2 menanyakan lagi kepada terdakwa 1 dan dijawab oleh terdakwa 1 harganya 55 juta dari sana, Ken. Terdakwa 2 menjawab, "Ya udah, Tuh, naikkan jas saja jadi 61 juta rupiah." Selanjutnya terdakwa 2 menyampaikan kepada terdakwa 2 dengan harga 61 juta rupiah, tetapi terdakwa 3 menawar dengan harga 60 juta rupiah. Lalu terdakwa 2 menyampaikan penawaran terdakwa 2 tersebut kepada terdakwa 1 dan dijawab oleh terdakwa 1, "Ya udah, Ken, nanti kita cek, kalau bisa di DP dulu." Dan terdakwa 1 mengirimkan nomor rekening BCA atas nama saudara Henry kepada terdakwa 2. Selanjutnya terdakwa 2 mentransfer uang DP pembelian mobil Honda Brio warna orange nomor polisi B2696 kepada saudara Henry sebesar 1 juta rupiah. Bahwa benar pada tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 02.00 terdakwa 2 bersama saksi 17 dan temannya bernama saudara Roman dan saudara Kepeng sampai di Masjid Bojong Pandeglang. Tidak lama kemudian disuruh oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2. Setelah itu saudara Roman turun dari mobil menuju rumah pemegang unit mobil Honda Brio warna orange nomor polisi B2696 KZO dan tidak lama kemudian saudara Roman video call dengan saksi 17 dengan memperlihatkan kepada terdakwa 2 mobil Honda Brio warna orange serta menunjukkan bodi mobil tersebut sambil keliling dan masuk ke dalam mobil dan menyalakan mobil tersebut. Selanjutnya saksi 17 mengatakan kepada terdakwa 2, "Udah, Bang, transfer saja biar mobilnya cepat sampai di sini." Lalu saksi 17 mengirimkan nomor rekening bank BCA atas nama saudara Isa kepada terdakwa 2 dan saksi 17 berkata,
Cepat bang, mobilnya sudah jalan, ditransfer saja. Selanjutnya terdakwa 2 mentransfer uang kepada saksi 17 melalui M-Banking Mandiri sebesar 40 juta rupiah ke nomor rekening BCA atas nama saudara Isra untuk pembayaran mobil Honda Brio warna orange nomor polisi B2696 KZO. Dan kurang 5 menit kemudian mobil Honda Brio warna orange nomor polisi B269 KZO sampai di masjid. Bahwa benar setelah mobil tersebut sampai lalu terdakwa menerima mobil Honda Brio warna orange nomor polisi B2696 KZO tanpa dilengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB, kunci kontak hanya 1 dan ban serap hanya 1. Bahwa benar pada saat transaksi pembelian mobil Honda Brio warna orange nomor polisi B269 KZO peran para terdakwa adalah terdakwa 1 berperan sebagai pencari informasi kepada saudara Henry, kemudian terdakwa 2 sebagai perantara pembeli, sedangkan terdakwa 3 berperan sebagai pemilik. Namun uang untuk membayar mobil Honda Brio warna orange nomor polisi B269 masih menggunakan uang terdakwa 2 sebesar 40 juta rupiah yang hal tersebut disetujui oleh terdakwa 3. Bahwa dengan demikian unsur keempat yang dilakukan secara bersama-sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dilanjutkan menjadi. Sidang pengadilan yang kami hormati, berdasarkan segala sesuatu yang kami uraikan di atas, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Sikap sempurna terdakwa. para terdakwa melakukan tindak pidana terdakwa 1 dan terdakwa 2. Ke-1, primer, barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Yang kedua, untuk terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3, barang siapa membeli sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebelum meningkat pada bagian akhir tuntutan ini, izinkanlah kami mengutarakan beberapa hal lain yang langsung maupun tidak langsung ada pengaruh terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa. Motif para terdakwa ingin menguasai mobil Brio warna oranye Nopol B2696 KZO. Hal-hal yang memberatkan: A. Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan peraturan dan undang-undang. B. Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan Sabta Marga, Sumpah Prajurit Butir kedua, tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. 8. Wajib TNI Butir ke-6, tidak sekali-kali merugikan rakyat. Dan butir ke-7, tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat. B. C. Perbuatan para terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI, khususnya TNI Angkatan Laut di mata masyarakat. Selanjutnya, para terdakwa tidak jujur dan berbelit-belit pada saat pemeriksaan di persidangan. Selanjutnya, perbuatan para terdakwa jauh dari rasa kemanusiaan dan tidak manusiawi karena telah sampai hati dan tanpa belas kasihan sampai hati membunuh sesama manusia yang tidak bersalah, yaitu almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman dan melukai saudara Ramli yang sampai saat ini masih dirawat. Selanjutnya, perbuatan para terdakwa masih merasa membela diri pada saat melakukan penembakan. Perbuatan para terdakwa berakibat saksi 1 dan saksi 2 kehilangan ayah yang mereka sayangi. Hal-hal yang meringankan nihil. Hakim ketua dan hakim anggota dan penasihat hukum yang kami hormati, sampailah kini pada akhir tuntutan. Berdasarkan uraian-uraian di atas, kami mohon
agar Pengadilan Militer 208 Jakarta menyatakan para terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana terdakwa 1 dan terdakwa 2 ke 1 primer pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan kedua, untuk terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3, penadahan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan mengingat pasal 340 KUHP dan pasal 480 KUHP ke 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan ketentuan perundang-undang lain yang berhubungan, kami mohon agar para terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut. Terdakwa 1, Kelasi Kepala Bah Bambang Apri Atmojo NRP 122903, pidana pokok penjara seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer CQ TNI Angkatan Laut, membayar restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdurrahman sebesar 200.209.633.500 rupiah, membayar restitusi kepada saudara Ramli korban luka sebesar 146.354.200 rupiah. Terdakwa 2, Sertubah Akbar Adli NRP 125546, pidana pokok penjara seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer CQ TNI Angkatan Laut, membayar restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdurrahman sebesar 147.133.500 rupiah, membayar restitusi kepada saudara Ramli sebesar 73.177.100 rupiah. Terdakwa 3, Sertukom Rapsim Hermawan NRP 126104, pidana pokok penjara selama 4 tahun, dipotong seluruhnya pada saat terdakwa menjalani penahanan sementara. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer CQ TNI Angkatan Laut, membayar restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdurrahman sebesar 147.133.500 rupiah, membayar restitusi kepada saudara Ramli sebesar 73.177.100 rupiah, subsidiar 3 bulan penjara. Untuk pembayaran restitusi yang dibebankan kepada para terdakwa sesuai dengan surat dari LPSK, izin kami lampirkan di tuntutan. Mohon pula agar barang bukti berupa surat 5 lembar hasil visum et repertum atas nama saudara Ilyas Abdurrahman nomor 01 KEDFOR garis miring 1 Romawi garis miring 2025 tanggal 13 Januari 2025 dari RSUD Balaraja
B. 1 lembar surat keterangan kematian almarhum Saudara Ilyas Abdul Rahman dari RSUD Balaraja, 3 lembar hasil visum et repertum Saudari Ramli dari SCM Jakarta Pusat, 1 lembar surat izin senjata api atas nama Sertubah Akbar Adli NRP 125549, 1 lembar foto pakaian dan sepatu milik terdakwa 1, 1 lembar foto pakaian dan sepatu milik terdakwa 2, 1 lembar foto pakaian dan sepatu milik terdakwa 3, 1 lembar foto senjata api jenis pistol merek Arex JR2 nomor senjata A27558 beserta 1 buah magasin, 1 lembar foto mobil Honda Brio Nopol B2696 KZO. Satu lembar foto mobil lihat Sigra Nopol B1354 HKW, 1 bundel hasil laboratorium kriminalistik barang bukti nomor lab 14 BFS/2025 tanggal 22 Januari 2025 dari Puslap Por Bareskrim Mabes Polri, 1 bundel hasil laboratorium kriminalistik barang bukti nomor lab 218/BFS/2025 tanggal 23 Januari 2025 dari Puslap Por Bareskrim Polri, 1 lembar fotokopi KPT TNI terdakwa 1, 1 lembar fotokopi KPT TNI terdakwa 2, 1 lembar fotokopi KPT TNI terdakwa 3, 1 lembar foto bukti transfer and banking dari Bank Mandiri atas nama terdakwa 2, 1 lembar foto pakaian korban Saudara Ilyas Abdul Rahman tetap dilengkapkan dalam berkas. Berupa barang 1 pucuk senjata api jenis pistol merek Ares JR2 nomor senjata A27258 beserta 1 buah magasin. B. 3 butir amunisi tajam kaliber 9 ml Masih berantakan ya, Pak? dikembalikan ke Koarmada 1. 1 buah handphone merek Vivo warna blue milik terdakwa 1 buah kaos bertuliskan KRI Bond 907 milik terdakwa 1 buah celana jeans merek Hugo warna biru dongger milik terdakwa 1 buah 1 pasang sepatu Neo Pibo warna hitam abu-abu milik terdakwa 1 buah handphone merek Redmi warna milik terdakwa 2, 1 buah jaket merek Erigo warna hijau milik terdakwa 2, 1 buah celana jeans merek Big Guy Lee warna biru dongger milik terdakwa 2, 1 pasang sendal merek Diadora warna biru milik terdakwa 2, 1 buah handphone merek iPhone 11 warna abu-abu milik terdakwa 3, 1 buah kaos merek New Balance warna hitam milik terdakwa 3, 1 buah celana jeans merek Wrangler warna biru milik terdakwa 3, 1 pasang merek Parabellum warna hitam milik terdakwa 3, 1 buah kaos hitam milik almarhum Saudara Ilyas Abdul Rahman, 1 buah celana jeans milik almarhum Saudara Ilyas Abdul Rahman, 1 buah jaket warna hitam milik Saudara almarhum Ilyas Abdul Rahman, 2 butir proyektil, 3 buah serpian proyektil, 5 butir selongsong peluru kaliber 9 mm. Barang bukti pada huruf A dan B dikembalikan kepada Satkopaska Koarmada 1. Barang bukti huruf C dikembalikan kepada yang berhak. Barang bukti huruf D, E, F, dan G dikembalikan kepada terdakwa 1. Barang bukti huruf H, I, J,
J dan K dikembalikan kepada terdakwa 2. Barang bukti huruf L, M, N, dan O dikembalikan kepada terdakwa 3. Barang bukti huruf P, Q, R dikembalikan kepada keluarga almarhum Ilyas Abdul Rahman. Barang bukti huruf S, T, U dirampas untuk dimusnahkan. Selanjutnya membebankan kepada terdakwa 1 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Terdakwa 2 dan terdakwa 3 masing-masing sebesar Rp15.000. Mohon para terdakwa tetap ditahan. Demikian tuntutan kami. Kemudian kami serahkan kepada majelis yang bersidang pada hari ini, Senin, tanggal 10 Maret 2025 di Jakarta untuk memutuskannya. Auditor Militer Gori Rambe S.A. Mayor CHK NRP 219503022172. Auditor pendamping Mayor CHK M. Iswadi S.A. Auditor pendamping Mayor CHK Washington Marpau S.A. Selesai. Istirahat terdakwa. Ketika tubuh membutuhkan cairan, minum UC 1000 Lemon Water atau Orange Water. Minuman isotonik unik dengan 1000 mg vitamin C. Baru Sunsilk Anti Ketombe. Capek diposesifin ketombe. Iya nih, udah nempel terus, rontok lagi. Please deh, ketombe dan rambut rontok, kita putus. Girls, tenang. Putusin aja pakai Sunsilk Anti Ketombe. Dengan 2 manfaat. Diformulasikan dengan tea tree oil, aloe vera, dan ginseng. Untuk hempas ketombe, bikin rambut kuat dan lembut. Putus dari ketombe posesif dan rambut rontok. Pakai Sunsilk Anti Ketombe. Emang gini kalau udah terkoyak-koyak. Indomie Soto Koya Pedas Doer. Nikmatnya kuah medok ketemu inovasi koya pedas pertama di Indonesia. Ada juga yang gurih-gurih nagi. Koyanya dengan kerupuk udang asli. Soto Koya Nagi. Indomie Soto Koya baru. Nikmat medoknya bikin terkoyak-koyak. Yang lain Ntar dulu ya. Beli teh gelas lagi. Kapan, Pak? Siap. Tanggal 17. Tanggal 17. Kembali di Breaking News, pemirsa, baru saja kita dengarkan tuntutan terhadap 3 terdakwa penembakan bos rental mobil di Pengadilan Negeri, di Pengadilan Militer Cakung, Jakarta Timur. Di mana tuntutan terhadap 3 terdakwa, yaitu terdakwa pertama dituntut pidana penjara seumur hidup, juga dipecat dari kesatuannya TNI Angkatan Laut dan diwajibkan membayar restitusi kepada keluarga korban meninggal dunia sebesar lebih dari 200 juta dan membayar restitusi kepada korban luka kurang lebih 140 juta rupiah. Sementara untuk terdakwa kedua dituntut pidana penjara seumur hidup
juga dipecat dari TNI Angkatan Laut dan diwajibkan membayar restitusi sebesar 134 juta ditambah 70 juta rupiah. Para terdakwa secara pribadi, ya, itu jika mau. Dan kita akan kembali mendengarkan tuntutan terhadap 3 terdakwa berikut ini. Ini pada akhir tuntutan, berdasarkan uraian-uraian di atas, kami mohon agar Pengadilan Militer 208 Jakarta menyatakan para terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana terdakwa 1 dan terdakwa 2 ke 1 primer pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan kedua, untuk terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3, penadahan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan mengingat pasal 340 KUHP dan pasal 480 KUHP ke 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan ketentuan perundang-undang lain yang berhubungan, kami mohon agar para terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut. Terdakwa 1, Kelasi Kepala Bah Bambang Apri Atmojo NRP 122903, pidana pokok penjara seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer CQ TNI Angkatan Laut, membayar restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdurrahman sebesar 200.209.633.500 rupiah, membayar restitusi kepada saudara Ramli korban luka sebesar 146.354.200 rupiah. Terdakwa 2, Sertubah Akbar Adli NRP 125546, pidana pokok penjara seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer CQ TNI Angkatan Laut, membayar restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdurrahman sebesar 147.133.500 rupiah, membayar restitusi kepada saudara Ramli sebesar 73.177.100 rupiah. Terdakwa 3, Sertukom Rapsim Hermawan NRP 126104, pidana pokok penjara selama 4 tahun, dipotong seluruhnya pada saat terdakwa menjalani penahanan sementara. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer CQ TNI Angkatan Laut, membayar restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdurrahman sebesar 147.133.500 rupiah, membayar restitusi kepada saudara Ramli sebesar 73.177.100 rupiah, subsidiar 3 bulan penjara. Untuk pembayaran restitusi yang dibebankan kepada para terdakwa sesuai dengan surat dari LPSK, izin kami lampirkan di tuntutan.
Mohon pula agar barang bukti berupa surat 5 lembar, hasil visum et repertum atas nama saudara Ilyas Abdurrahman nomor 01 KEDFOR _1 Romawi _ 2025 tanggal 13 Januari 2025 dari RSUD Balaraja. B. 1 lembar surat keterangan kematian almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dari RSUD Balaraja. 3 lembar hasil visum et repertum saudari Ramli dari SCM Jakarta Pusat. 1 lembar surat izin senjata api atas nama Sertubah Akbar Adli NRP 125549. 1 lembar foto pakaian dan sepatu milik terdakwa 1, 1 lembar foto pakaian dan sepatu milik terdakwa 2, 1 lembar foto pakaian dan sepatu milik terdakwa 3, 1 lembar foto senjata api jenis pistol merek Arex JR2 nomor senjata A27558 beserta 1 buah magasin. Pemirsa, demikian breaking news sidang tuntutan penembakan bos rental mobil, dan selanjutnya Anda bisa menyaksikan realita bersama rekan saya Sabrina Hasila. Saya David Pratama pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.